Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dedal Gafari. Nama saya Rama Syarifah. Nama saya Haliza Amalia. Nama saya Wafila Radin. Nama saya Aisyah Fadlisha. Nama saya biasa. Tatanan kehidupan masyarakat Indonesia memang sangatlah erat kaitannya dengan demokrasi Pancasila. Pancasila yang merupakan landasan bagi negara kita ini memiliki 5 sila yang bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca yang memiliki arti 5 dan sila yang memiliki arti prinsip. Sejatinya, Pancasila adalah sebuah rumusan atau ideologi yang dijadikan oleh masyarakat Indonesia sebagai pedoman untuk mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kelima ideologi Pancasila tersebut, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima atau yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sejarah pembuatannya, Pancasila beberapa kali mengalami perubahan, baik dari isi maupun susunannya. Beberapa kali mengalami perubahan dalam masa pembuatannya pada tahun 1945. Hingga pada akhirnya, tanggal 1 Junilah yang dikukuhkan sebagai hari besar, yaitu hari lahir Pancasila, sesuai dengan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Selanjutnya kita akan mulai membahas tentang demokrasi Pancasila yang akan dimulai dari pengertiannya. Ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang melandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditunjukkan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur-unsur berkesandaran religius. Berdasarkan kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, kepribadian Indonesia, dan berkesinambungan. Indonesia memiliki 7 pokok landasan Pancasila. Landasan tersebut yang pertama adalah Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Semua tindakan warga negaranya harus berlandaskan hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi masyarakat negara ini harus jelas dan tercermin. Kedua, negara Indonesia menganut sistem konstitusional. Pemerintah negara Indonesia beraktivitas berdasarkan sistem konstitusional atau hukum dasar yang tidak bersifat absolut. Dalam artian kekuasaan, pemerintah tidak bersifat mutlak dan terbatas. Sistem konstitusional di sini menegaskan bahwa kegiatan pemerintah itu dibatasi dan dikendalikan oleh undang-undang. Ketiga, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara. Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum amandemen disebutkan bahwa kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilakukan oleh MPR. Berarti di sini jelas bahwa MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara. MPR memiliki wewenang sendiri, yaitu mengubah undang-undang, sangat pemilihan dan mengangkat presiden dan juga wakilnya. Keempat, Presiden merupakan penyelenggara pemerintah tertinggi di bawah MPR. Presiden merupakan penyelenggara pemerintah tertinggi di bawah kendali MPR. Presiden diangkat oleh MPR yang berarti Presiden juga dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis tersebut. Kelima, pengawasan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden di sini tidak bertanggung jawab pada DPR, tapi DPR yang mengawasi pelaksanaan wewenang yang diberikan pada Presiden. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPR dan Presiden harus bekerja sama untuk membentuk undang-undang. Seperti untuk mengesahkan undang-undang, Presiden harus mendapat persetujuan dari MPR. Keenam, Menteri Negara merupakan pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab pada DPR. Pada sistem demokrasi Pancasila, Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri Negara. Para Menteri dalam melaksanakan mandatnya tidak bertanggung jawab pada DPR, tetapi kepada Presiden. Ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Presiden memang tidak bertanggung jawab kepada DPR, tapi bukan berarti memiliki kekuasaan tak terbatas. Presiden harus menaati suara DPR. DPR memiliki kedudukan yang kuat karena Presiden tidak dapat membubarkannya. Semua anggota DPR merangkap juga menjadi anggota MPR.
Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila diterangkan oleh Jimli Ashidiki. Dalam hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi ada 3 prinsip demokrasi Pancasila, yaitu kebebasan dan persamaan kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang terbuka dalam bertanggung jawab. Kebebasan atau persamaan itu adalah dasar dari demokrasi. Kebebasan sendiri dianggap sebagai sarana mencapai tujuan kemajuan bangsa yang hasilnya maksimal, dilakukan tanpa penguasa. Dengan prinsip persamaan, semua orang dianggap sama dan memperoleh akses dan kesepakatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya, tanpa dibeda-bedakan. Namun perlu diperhatikan bahwa kebebasan yang dikandung dalam demokrasi itu Pancasila tidak berarti free fight liberalisme yang merak tumbuh di Barat, melainkan kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan. Dalam konsep kedaulatan rakyat, kehendak rakyat dalam berpentingan rakyat merupakan hakikat yang utama. Sehubungan dengan ini, ada 2 hal yang hendak dicapai, yaitu kecilnya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas pemerintahan. Akan menjelaskan asas-asas demokrasi Pancasila. Untuk mengambil gagasan dan keputusan penting harus dilaksanakan asas-asas. Adapun asas-asas yang diterapkan dalam demokrasi Pancasila. Yang pertama, ada asas kerakyatan. Asas kerakyatan adalah asas yang berdasari kesadaran kecintaan terhadap rakyat, juga memiliki jiwa kerakyatan, baik berupa nasib ataupun selanjutnya. Dalam asas kerakyatan, berarti demokrasi Pancasila ini memiliki rasa cinta dan menyatu dengan rakyat, agar terciptanya satu kesatuan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, ada asas musyawarah. Asas musyawarah merupakan asas yang menghimpun suara dan kehendak rakyat dalam kelompok musyawarah. Hal tersebut dilakukan untuk menyatukan berbagai pendapat demi mencapai kesepakatan bersama yang dilandasi rasa sayang, pengorbanan, juga kebahagiaan seluruh anggota. Yang ketiga, ada asas penjaminan HAM. Negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila sangat menghormati hak asasi manusia. Setiap anggota masyarakat dipandang sama status sosialnya, dalam artian tidak dibeda-bedakan. Selanjutnya itu ada tujuan demokrasi Pancasila secara umum. Tujuannya itu untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengendapkan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi itu dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan, berpendapat, dan kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum. Yang pertama itu ada kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memiliki pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Yang kedua ada menciptakan keamanan dan ketertiban secara umum. Tujuannya itu untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjalani hak-hak setiap warga negara dan mengendapkan musyawarah itu untuk memecahkan solusi bersama agar terjalinnya keamanan masyarakat bersama di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga itu ada mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, mengendapkan kedaulatan rakyat sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan mulai dari pemilihan umum yang secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Dan yang keempat itu ada mencegah perselisihan dalam suatu negara demokrasi. Setiap masalah atau konflik yang terjadi pasti akan bisa diselesaikan dengan musyawarah ya, sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antara kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Pertama, kedaulatan berada penuh di tangan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila, rakyat memegang kedaulatan secara penuh. Dapat dikatakan bahwa rakyat merupakan penguasa tertinggi dalam sistem pemerintahan. Yang kedua, dalam menjalankan pemerintahan harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Dalam menjalankan pemerintahan Indonesia, lembaga pemerintah harus melakukannya sesuai dengan konstitusi yang berlaku pada pemerintah. Bisa berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pemerintah.
Ketiga, adanya demokrasi pemilu yang dilakukan dengan jujur, adil, dan bebas, agar bisa mendapatkan wakil rakyat yang bisa mewakili suara rakyatnya. Keempat, setiap pengambilan keputusan menggunakan cara musyawarah. Dengan musyawarah, setiap orang memiliki untuk menyampaikan pendapatnya, maka setiap keputusan yang diambil akan mengutamakan kepentingan bersama. Kelima, menjunjung tinggi hak asasi manusia. HAM dapat melindungi warga negara dari suatu perselisihan. Dengan menjunjung hak HAM, sikap toleransi dan saling menghargai akan muncul, sehingga kesatuan dan persatuan tetap terjaga. Keenam, mendahulukan kepentingan rakyat. Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh wakil rakyat harus berdasarkan kepentingan rakyat, karena rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam suatu pemerintahan. Terakhir, tidak menggunakan sistem partai tunggal. Dalam demokrasi Pancasila, sistem partai yang digunakan tidak boleh sistem partai tunggal, karena hal itu tidak mencerminkan demokrasi. 10 pilar demokrasi Pancasila, diantaranya: pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa; kedua, demokrasi dengan kedaulatan rakyat; ketiga, demokrasi dengan kecerdasan; keempat, demokrasi dengan hak asasi manusia; kelima, demokrasi dengan berkeadilan sosial; keenam, demokrasi dengan menjaga kemakmuran; ketujuh, demokrasi yang menjunjung rule of law; ke-8, demokrasi dengan otonomi daerah; ke-9, demokrasi yang sesuai dengan pemisahan kekuasaan negara; dan 10, demokrasi dengan pengadaan yang merdeka. Demokrasi Pancasila dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek material dan aspek formal. Aspek material adalah aspek yang mendalami terdiri dari isi dan substansi. Adapun yang dijelaskan dalam aspek ini berupa tentang adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat yang menyangkut kehidupan manusia. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila bukan hanya sekedar politik saja, tapi juga berkaitan dengan demokrasi sosial dan ekonomi. Sedangkan aspek formal adalah aspek yang memberikan penjelasan tentang cara serta proses pada saat rakyat memilih wakil rakyat dalam lembaga perwakilan rakyat. Maka dari itu, aspek formal dapat dikatakan bahwa aspek yang mengatur keterbukaan dalam hal musyawarah, terutama dalam pemilihan wakil rakyat yang terbuka, adil, jujur. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki beberapa kelebihan sehingga ia dipilih untuk diterapkan di Indonesia. Kelebihan yang pertama yaitu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Dan dengan dijunjung tingginya nilai tersebut akan menciptakan suatu kondisi lingkungan masyarakat yang tentram dan tentunya saling menghargai, sehingga dipercaya kejahatan yang dilakukan antar masyarakat akan berkurang. Lalu kelebihan yang kedua yaitu menjunjung tinggi suatu hukum yang berlaku. Seberapa penting sih kita untuk menjunjung tinggi suatu hukum yang berlaku? Tentunya sangat penting, karena dengan adanya suatu aturan atau suatu hukum yang berlaku akan menciptakan suatu kondisi lingkungan masyarakat di mana masyarakatnya tidak akan berlaku sewenang-wenangnya. Dan dengan diterapkannya demokrasi Pancasila, suatu hukum yang berlaku akan dijunjung tinggi, sehingga siapapun yang berbuat salah akan diproses secara hukum dan diberikan sanksi seadil-adilnya. Lalu, kelebihan yang ketiga yaitu proses politik secara musyawarah mufakat. Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat dipercaya menjadi salah satu cara terbaik dalam proses pengambilan keputusan. Mengapa? Karena proses pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat akan menghasilkan suatu keputusan yang mana keputusan tersebut baik bagi kepentingan bersama. Selain itu, proses pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat ini juga menunjukkan adanya gambaran keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu contohnya adalah pemilu. Lalu, kelebihan yang keempat atau selanjutnya yaitu menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan sangat penting dalam membina masyarakat agar terhindar dari konflik. Demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi nilai tersebut, karena dengan kita memegang teguh prinsip persatuan dan kesatuan akan menciptakan suatu kondisi masyarakat yang aman, nyaman, damai, tentram, serta terhindar dari konflik. Lalu kelebihan yang terakhir yaitu mementingkan kepentingan rakyat. Demokrasi Pancasila sangat mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun. Dengan kata lain, setiap keputusan yang akan diambil pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat atau mementingkan dan mendahulukan kepentingan rakyat terlebih dahulu.
sehingga apapun peraturan dan keputusan yang akan diterapkan nantinya dapat diterima oleh masyarakat. Saya akan menjelaskan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang diatur oleh Negara Republik Indonesia ini memiliki beberapa nilai. Di antaranya ada memberikan nilai pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan nilai pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka setiap masyarakat Indonesia akan menjunjung tinggi setiap nilai kebaikan, keadilan, dan nilai kebenaran. Yang kedua, ada menjaga nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Demokrasi Pancasila juga memberikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan adanya nilai ini, maka masyarakat Indonesia bisa menciptakan perilaku yang baik sehingga resiko terjadinya konflik dapat berkurang. Yang ketiga, ada menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Di dalam Pancasila, pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, sehingga nilai yang akan muncul adalah persatuan dan kesatuan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dengan nilai demokrasi Pancasila ini, maka tujuan nasional bisa tercapai lebih mudah. Yang keempat, ada menjunjung tinggi nilai musyawarah. Dalam mengambil keputusan akan lebih mudah selesai apabila dilakukan dengan musyawarah. Demokrasi Pancasila ini sangat menjunjung tinggi nilai musyawarah. Yang kelima atau yang terakhir, ada memberikan jaminan terhadap keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia. Setiap masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan sosial yang merata, seperti berhak mendapatkan hak-hak politik. Dengan demokrasi Pancasila, maka negara dan masyarakat tidak berhak memperlakukan manusia dengan buruk. Macam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa macam demokrasi, yaitu yang pertama ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer menonjolkan peranan parlementer dan partai-partai. Demokrasi ini dinilai kurang cocok untuk diterapkan di Indonesia karena lebih menonjolkan kepentingan golongan. Yang kedua ada demokrasi terpemimpin. Demokrasi terpemimpin ini dinilai telah banyak menyimpang. Terbukti pada masa kejayaan demokrasi ini, presiden sebagai kepala negara memiliki dominasi yang kuat. Partai-partai politik dibatasi ruang geraknya, sedangkan perkembangan dan kekuasaan komunis dan peran ABRI semakin meluas pengaruhnya. Pada masa demokrasi terpemimpin ini berlaku di Indonesia, banyak sekali terjadi penyimpangan dalam pemerintahan. Demokrasi ini berakhir ketika kepemimpinan Soekarno berakhir, yang kemudian diganti dengan demokrasi Pancasila. Nah, yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Pada demokrasi ini sistem presidensial sangat menonjol. Pada awal diterapkannya demokrasi ini, peran ABRI sangat menonjol, campur tangan pemerintah dalam berbagai aspek juga sangat jelas. Pada masa ini, kebebasan berpendapat jadi terhambat. Nah, barulah pada era reformasi sistem demokrasi ini mulai diperbarui. Kebebasan berbicara dan kebebasan pers mulai berkembang. Kedua unsur tersebut berjalan seimbang sehingga bisa mengkontrol sekaligus memberi kritik pada pemerintahan yang sedang berlangsung. Sistem demokrasi ini merupakan demokrasi yang pada pelaksanaannya mengutamakan hasil musyawarah mufakat untuk kemaslahatan bersama. Kesimpulannya, demokrasi adalah sebuah cara melakukan perubahan atas hal-hal yang terjadi di masa lalu. Dalam demokrasi, pemerintah berada dalam pengawasan masyarakat dan memberikan wewenang pada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Demokrasi juga bisa dikatakan sebagai kebebasan berpendapat dalam mengungkapkan pikiran dan gagasan di mana kebebasan tersebut juga diawasi oleh pemerintah. Sebuah negara yang menganut sistem demokrasi pasti memberikan kebebasan pada warga negaranya dalam menyampaikan pendapat. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat diserap dengan baik oleh kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.